Baik, ini adalah materi yang baru masih berkaitan dengan analisis struktur dengan menggunakan metode metrik, di mana pada soal kali ini merupakan analisis pada sistem portal. Seperti yang ada di gambar di sini, ada sebuah sistem portal dengan dua buah batang, di mana ini adalah tumpuan A-nya adalah tumpuan jepit, kemudian di B ini adalah tumpuan jepit juga. Kemudian pada batang satu sini ada beban terbagi rata sebesar Q-nya adalah 0,1 ton per meternya. Nah, kemudian pada titik C yang ada di sini ada beban horizontal sebesar 0,12 ton. Nah, kemudian data selanjutnya adalah untuk panjang batang satu di sini adalah 3,5 meter. Nah, sementara untuk yang di batang vertikal di sini atau batang dua panjangnya adalah 3 meter. Nah, jadi dengan kondisi yang ada pada gambar ini, kita bisa menghitung berapa pembebanan yang akan terjadi pada titik-titik join. Nah, kemudian di sini memang ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan contoh soal sebelumnya yang menggunakan rangka batang pada sistem rangka batang di mana rumus persamaan yang digunakan berbeda. Nah, kemudian ini adalah data-data yang sudah ada di gambar tadi, sebaiknya didefinisikan dalam Microsoft Excel seperti ini supaya nanti uh, lebih memudahkan kita dalam melakukan analisis dengan melingkan data-data yang ada pada Microsoft Excel di sini. Seperti di sini ada nilai P-nya adalah 0,12 ton, kemudian Q-nya tadi adalah 0,1 ton per sentimeter, kemudian E-nya adalah 2100. Kemudian penampang batang satu itu ukurannya adalah 15 kali 30 cm. Jadi bisa dilingkan dengan menggunakan persamaannya dari Microsoft Excel 15 kalikan dengan 30. Sementara untuk yang di batang 2 atau A2-nya penampangnya adalah 25 kali 25 cm. Kemudian I-nya adalah 1000, kemudian panjang batang satu atau L1-nya adalah 3,5 meter tadi atau 350 cm. Kemudian untuk yang di batang 2 panjangnya adalah 3 meter atau 300 cm. Nah, termasuk juga untuk sudutnya juga didefinisikan di sini seperti pada sudut alfa pada batang satu sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian pada alfa 2 sudutnya adalah 90, di mana untuk sudut 0 derajat itu cosnya sama dengan satu, sinnya sama dengan nol. Kemudian untuk sudut 90 derajat, cosnya sama dengan nol, sinnya sama dengan satu. Nah, jadi ini adalah definisi dari data-data yang sudah ada pada gambar yang ada di sini. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan analisis dengan menghubungkan data-data yang sudah ada. Nah, tahapannya persis sama dengan yang kemarin. Eh, Tahapan pertama adalah menghitung matrik kekakuan elemen terlebih dahulu. Ini adalah rumus yang digunakan untuk sistem portal. Kalau pada sistem rangka batang kemarin ordonya adalah ordo 4 kali 4 yang persamaannya berbeda gitu ya. Rumusnya berbeda. Nah, ini adalah rumus atau persamaan yang kita gunakan pada sistem portal. Nah, di mana di sini ada kali E dikali A dibagikan dengan L. Nah, kemudian di sini ada 12 EI dibagikan L pangkat 3. Begitu juga selanjutnya juga sama. Nah, berdasarkan dari rumus ini bisa dilingkan datanya eh, yang sudah kita definisikan di awal tadi. Seperti yang ada di sini, ini merupakan hasil dari E dikalikan dengan A dibagikan dengan L. Nah, ini sudah uh, ngelink terhadap data yang sudah kita definisikan di atas tadi gitu ya seperti ini. Nah, begitu juga pada yang lainnya juga sama, silakan dilinkkan. Kecuali angka 0 bisa ditulis 0 saja di situ. Ini juga sama. Kemudian ini adalah 6 EI dibagi dengan L pangkat 2. Ini juga sama, 4 EI dibagikan dengan L. Ini 6 EI dibagikan dengan L pangkat 2. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan metrik kekakuan untuk yang di batang satu. Nah, jangan lupa juga diberikan penamaan label pada sisi atas dan sisi kanan dari metrik dari kekakuan ini. Nah, sehingga nanti juga akan memudahkan kita dalam melakukan analisis. Nah, tahapan yang berikutnya adalah matriks transformasi sumbu. Rumusnya juga sedikit berbeda ya dibandingkan dengan contoh soal yang pertama kemarin, di mana di contoh soal pertama kemarin pada rangka batang, ordo yang dibentuk itu yang dihasilkan itu adalah ordo 4 kali 4. Tapi untuk yang sistem portal di sini, ordo yang terjadi itu adalah ordo 6 kali 6 karena ada pengaruh
gaya horizontal, kemudian gaya vertikal, kemudian juga ada momen yang akan terjadi. Nah, ini adalah data-data yang sudah terlinkkan juga dengan data yang di atas, di mana ada cos alpha, ada sin alpha, kemudian ada minus sin alpha. Kalau nol nilainya tidak perlu dibikin tanda minus gitu ya. Ini cos alfanya. Yang secara kebetulan ternyata ini bentuk metrik eh, metrik diagonal gitu ya. Dimana kalau kita lihat pada bagian diagonal ini angkanya kebetulan angka satu semua. Nah, kemudian untuk metrik seperti ini, apabila kita transposkan nilainya juga akan sama. Nah, sehingga metrik transformasi akan sama dengan metrik T yang kita transposkan. Karena akan kita ubah posisinya dari baris menjadi kolom, itu akan sama. Nah, setelah kita dapatkan matriks transformasinya, yang tahap ketiga adalah menghitung matriks transposnya, metrik T1 kita transposkan yang ternyata kebetulan angkanya akan sama gitu ya, apabila metriknya berbentuk metrik diagonal seperti ini. Dan tahapan berikutnya adalah melakukan perkalian metrik sama dengan yang dicontoh soal pada rangka batang kemarin dengan melakukan perkalian dua buah metrik di mana rumusnya adalah metrik T transpos dikalikan dengan metrik K1-nya, kemudian dikalikan lagi dengan metrik T1-nya. Kalau mentransposkannya terlalu susah gitu ya, cukup dibikin secara manual seperti di sini misalnya dengan menyusun ulang antara baris dijadikan dengan kolom. Jadi baris pertama pada metrik sebelumnya dijadikan kolom pertama. Baris kedua dijadikan kolom kedua dan seterusnya juga sama seperti itu. Nah, jadi ini adalah metrik T1 yang ditransposkan sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah metrik kekakuan tadi, ini juga sudah di-link-kan dengan data yang sudah ada di sini tadi. Nah, di sini sudah di-link-kan supaya mempermudah kita dalam melakukan analisis. Kemudian ini adalah metrik T1-nya. Dan untuk perkalian metrik ini juga ada dua metode ya, bisa dilakukan dua tahap perkalian metriknya. Seperti misalnya di sini dilakukan perkalian antara metrik T1 transpos dikalikan dengan metrik K1-nya, kemudian hasilnya baru dilakukan perkalian dengan metrik T1-nya. Atau dilakukan secara bersamaan dengan dua kali perkalian metrik itu juga sama. Nah, kebetulan pada yang contoh soal ini saya melakukan dua kali perkalian metrik karena kemarin banyak yang kewalahan dengan langsung melakukan dua kali perkalian metrik, satu kali perkalian. Nah, ini sudah saya bagi menjadi dua yang hasilnya pasti akan sama gitu ya. Dan ini adalah hasilnya untuk metrik yang kekakuan global yang pertama tadi, di mana ini merupakan hasil perkalian dari metrik T1 transpos dikalikan dengan metrik K1-nya, kemudian dikalikan lagi dengan metrik T1-nya. Nah, sehingga dia akan membentuk metrik seperti ini. Ini kebetulan karena metrik T transposnya sama dengan metrik T-nya, ini cukup digunakan metrik T yang sama gitu ya. Tetapi kalau angka yang berbeda, bisa menggunakan cara yang sama pada contoh soal yang pertama kemarin. Nah, jadi untuk metrik kekakuan global pada batang pertama di sini sudah selesai. Nah, dengan cara yang sama ini juga diaplikasikan pada elemen 2 atau batang 2 untuk menghitung berapa kekakuan elemen untuk portalnya. Rumusnya juga sama, yang membedakan di sini adalah data-datanya. Seperti kalau yang membedakan di sini adalah data nilai A-nya, kemudian nilai L-nya. Ini juga dilinkkan dengan data yang sudah kita definisikan dalam tabel yang ada di awal tadi. Nah, ini juga sama, ini juga dibagikan dengan data-data yang dilakukan perkalian kemudian dibagikan dengan data yang sudah ada di awal tadi. Nah, kemudian selanjutnya juga sama ada matriks transformasinya yang kebetulan di sini tidak sama dengan yang di matrik pertama tadi. Kalau matrik yang pertama tadi, matrik T1-nya membentuk matrik diagonal yang pada bagian sisi diagonal angkanya satu semua. Nah, tetapi pada matrik T2 ini, pada batang 2 ini, nilainya acak, jadi tidak membentuk matrik diagonal. Nilai angka satunya acak seperti yang ada di sini juga sudah dilinkkan dengan data yang sudah ada di tabel tadi. Gitu ya. Jadi tergantung dari persamaan rumus yang ada di cos alfanya berapa, sin alfanya berapa, minus sin alfanya berapa. Nah, kemudian selanjutnya juga sama dilakukan perkalian metrik. Rumusnya juga sama untuk metrik kekakuan global. Untuk yang di batang kedua, rumusnya adalah metrik T1 transpos dikalikan dengan metrik ini T2 ya. Metrik T2 transposnya dikalikan dengan metrik K2-nya, kemudian dikalikan lagi dengan metrik T2-nya. Nah, ini juga sudah dilingkan, ini merupakan metrik transposnya. Kalau kemarin banyak yang value ya hasil transformasi metriknya supaya
mempermudahkan bisa disusun secara manual seperti di sini. Nah, misal di sini ini adalah baris pertama, untuk transposnya kita ubah menjadi kolom pertama. Seperti ini juga, ini adalah metrik baris kedua, kita ubah menjadi metrik kolom pertama. Seterusnya juga sama seperti itu, metrik ketiga kita ubah menjadi metrik kolom ketiga. Nah, ini sudah dilingkan dengan data yang ada di atasnya gitu ya. Ini untuk metrik transformasinya. Nah, kemudian nah, seperti di sini sudah terlinkkan ke sini. Kemudian ini O174 di sini. Nah, ini saya sengaja taruh di luar supaya tidak mengganggu ini, tapi bisa langsung dilinkkan dengan data transformasi yang ada di sini ya. Misal di sini metrik ini sama dengan ini, jadi baris kita ubah menjadi kolom misalnya. Kemudian ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini, sama dengan. Nah, selanjutnya juga sama. Jadi baris diubah menjadi kolom seperti yang ada tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah metrik kedua. Ini merupakan metrik yang ada di awal tadi yang kita hitung dengan menggunakan persamaan ini tadi pada elemen 2 batang 2. Ini juga dilingkan. Jadi sini saya definisikan kembali. Ini metrik T2-nya, metrik T2 transformasinya. Nah, ini metrik 2 transformasinya. Kemudian ini adalah metrik kekakuannya pada batang 2. Kemudian ini adalah metrik T2-nya. Ini sama dengan yang di sini tadi. Nah, ini sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan perkalian metrik. Ini sama dengan yang di batang pertama tadi, lakukan perkalian metrik yang pertama ini dulu. Jadi T2 transpos dikalikan dengan metrik K2-nya. Dan hasilnya dikalikan dengan metrik T2-nya. Nah, sama dengan yang sebelumnya bisa dilakukan perkalian metrik secara bersamaan atau dilakukan perkalian metrik secara bertahap. Jadi dikalikan satu-satu dulu, kemudian hasilnya baru dikalikan dengan metrik transformasinya atau metrik T-nya. Nah, sehingga di sini akan membentuk metrik ordo 6 kali 6 untuk yang di batang 2 ini sama. Ini adalah perkalian metrik ya, metrik yang di sini. Nah, kalau yang sudah bisa menggunakan dengan dua kali perkalian metrik secara bersamaan itu lebih bagus. Misalnya yang sama dengan kemarin, misalnya M mod buka kurung M mod lagi, kemudian di blok tiga buah metrik secara bersamaan, seperti yang ada contoh soal pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita dapatkan dua buah metrik kekakuan yang ada seperti di layar ini, selanjutnya adalah overall struktur metrik sama dengan yang kemarin, ini disusun menjadi satu kesatuan metrik. Jadi, supaya mempermudah, ini adalah rumus persamaannya, ini adalah metrik gayanya. Jadi, inilah gaya horizontal, gaya vertikal, dan ini adalah momen yang terjadi di titik A, ini di titik B, dan ini di titik C-nya. Kemudian di atas juga diberikan penamaan, jadi ini untuk titik A ada tiga, ada pengaruh dari gaya horizontal, vertikal, dan momen. Begitu juga untuk yang di titik B dan di titik C, karena ada titik join A, B, dan C gitu ya. Dan selanjutnya di sebelah kanan juga sama. Nah, kemudian untuk penggabungan yang ada di sini apabila angka itu metrik kekakuan globalnya ada di batang satu dan batang 2 maka dijumlahkan. Seperti contoh yang ada di sini yang di titik UB ini. Jadi ini ada di batang satu dan ada di batang 2. Kalau kita lihat UB-nya ada di batang satu. Nah, di sini ada UB-nya di batang 2, di batang satu juga ada UB-nya kita lihat. Nah, jadi ada yang sama, maka itu dijumlahkan gitu ya. Dan kebetulan yang memiliki kesamaan di sini hanya ada tiga yang ada di sini, jadi UB, PB, Theta B, UB, PB, dan Theta B, karena ini merupakan pertemuan antara dua batang. Ya. Yang ada dua itu pada bagian di sini. Pertemuan antara dua batang di sini. Jadi cukup tidak terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan contoh soal pertama kemarin pada rangka batang. Nah, seperti ini. Jadi yang lainnya hanya ada satu-satu. Nah, ini juga satu, ini juga satu. Jadi yang ada pada batang dua hanya ada ordo 3 kali 3 kalau kita bikin dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, setelah kita gabungkan yang ada di sini, tahapan berikutnya adalah masukkan beban gaya yang sudah ada di sana.
Di gambar tadi belum diberikan gaya secara rinci gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat pada gambar di titik A ini tidak ada gaya horizontal, tetapi di sini ada beban terbagi rata, kemudian juga akan ada momen. Nah, ini kita gunakan rumus yang biasa kita gunakan dalam menghitung pembebanan. Nah, karena yang di titik A tadi tidak ada gaya horizontal, kemudian di sini ada gaya vertikal di mana ada beban terbagi rata tadi, di mana beban terbagi rata itu tadi nilainya adalah 0,1 ton per meter, kemudian kita akan gunakan rumus adalah Q dikalikan dengan L dibagi dengan 2. Nah, sehingga di sini Q-nya tadi adalah 0,1 ya. Kemudian dikalikan dengan L-nya dibagi dengan 2. Ini adalah rumus untuk menghitung gaya vertikal yang terjadi di titik A-nya. Nah, sementara untuk ngomel kita menggunakan rumus minus 1/12 QL pangkat minus 1/12 QL pangkat 2 gitu ya, 1/12 QL pangkat 2. Tandanya minus karena memang arahnya ke kiri berwarna dengan arah jarum jam, maka kita berikan tanda minus. Ini adalah rumus yang sudah kita hubungkan dengan data yang ada pada tabel yang sudah kita definisikan di awal tadi seperti di sini. Jadi 1/12 QL pangkat 2 seperti di sini kita gunakan sini dari nilai L1-nya. Nah, kemudian selanjutnya yang nilai yang lain ini kebetulan akan sama untuk yang di batang bersama itu ada pertemuan antara titik join A dan titik join B sehingga eh, kalau yang di sini ada di titik B ini ada gaya horizontal yang sebesar 0,12 ton. Sementara untuk gaya vertikal sama karena berada di batang yang sama jadi nilainya sama dengan yang ada di GA. Saya linkkan langsung di sini, kemudian juga momennya sama, yang membedakan adalah tanda. Kalau yang di titik A tandanya negatif berlawanan dengan arah jarum jam, yang di B tandanya positif karena searah dengan jarum jam. Untuk yang momen yang terjadi pada batang pertama yang ada di sini. Ya, yang di titik A arah panahnya momennya seperti ini berwarna arah jarum jam, sementara di titik B arah panahnya searah dengan arah jarum jam seperti ini. Dan ini adalah definisi dari pembebanan yang sudah diketahui, hanya masih sama. Nah, kemudian ini dibolkan saja supaya mempermudah kita nanti dalam melakukan readjustment atau penyusunan ulang dari metrik yang sudah ada. Ini adalah metrik yang sudah diketahui nilai. Jadi mengapa dimulai dari VA di sini bukan dari UA karena memang di gaya horizontal yang mulai ada pembebanannya. Jadi kalau kita lihat di sini bagian yang sudah ada bebannya, bagian di sini juga sudah kita bolkan supaya lebih memudahkan kita nanti dalam melakukan penyusunan readjustment-nya. Jadi yang belum diketahui gayanya adalah VA, VC, GC, dan MC yang ada di sini. Nah, begitu juga untuk yang di sini ini adalah yang akan kita hitung nanti berapa displacement yang akan terjadi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan penyusunan kembali atau readjustment dari metriknya. Jadi, metrik gaya yang sudah diketahui nilainya dijadikan metrik gaya teratas seperti yang ada di sini. Ini sudah di-link-kan, kemudian ini juga sama, semuanya juga sama. Nah, kemudian termasuk juga untuk metrik yang ada metrik kekakuannya ini juga di-link-kan dengan ada yang di atas dengan menyusun ulang seperti yang ada di sini. Jadi ini yang sudah diketahui tadi. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini, ini adalah bagian yang sudah kita boldkan yang di sini bagian pembebanan gaya, metrik gaya yang sudah diketahui nilainya. Jadi mulai dari PA, Theta A, UB, PB, dan Theta B. Kemudian selanjutnya yang tidak diketahui digeser ke sebelah kanan seperti di sini ada UA, kemudian UC, BC, dan Theta C. Nah, selanjutnya di sini juga sudah saya berikan warna yang berbeda ya untuk memudahkan dalam analisisnya nanti. Ini untuk metrik kekakuan gaya yang sudah diketahui nilainya seperti yang ada di sini. Ini juga sudah terhubung semuanya dengan yang ada di sini yang bagian board ini. Ini merupakan metrik yang berwarna kuning. Sementara yang akan kita hitung nanti adalah yang berwarna hijau yang ada di sini. Ini juga sudah di-link-kan dengan data yang ada di sana sesuai dengan penamaannya. Jadi kalau di atasnya PA seperti di sini, kemudian perhatikan sebelah kanannya ada UA, maka di-link-kan seperti ini atau seperti ini. Di atasnya UB, kemudian sebelah kanannya UA, maka link-kan seperti ini. Selanjutnya yang lain juga sama seperti itu, di-link-kan berdasarkan dari penamaan dari yang atas dengan yang sebelah kanan itu harus sama. Seperti di sini juga sama, ini juga di-link-kan. Jadi kalau kita lihat atasnya UA, di bawah sebelah kanannya juga UA. Itu kita linkkan dengan metrik yang ada di atas. Jadi atasnya UA, sebelah kanannya juga UA. Begitu juga yang lain juga sama seperti itu. Nah, ini adalah readjustment dari metriknya untuk memisahkan suku bebas dan yang terkekang. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan berapa besaran displacement yang terjadi.
kita sudah dapatkan metrik gayanya, kemudian metrik kekakuannya. Selanjutnya nanti adalah kita akan menghitung berapa displacement yang terjadi pada metrik yang ada di sini. Caranya adalah dengan mereduktor seperti ini. Jadi metrik A ini adalah metrik gaya yang sudah diketahui. Metrik B ini adalah metrik kekakuan yang sudah kita lakukan readjustment tadi, kemudian kita susun ulang. Kemudian ini adalah akan kita hitung berapa nilainya. Nah, sama dengan yang contoh soal yang kemarin, apabila kondisinya seperti ini seperti misal 8 sama dengan 4A gitu ya. Berapa nilai A di sini? Maka kalau untuk angka yang biasa cukup dilakukan A sama dengan 8 diberikan dengan 4. Tapi kalau untuk yang operasi matrik, maka metrik kekakuannya kita inverskan dulu seperti ini. Seperti yang kemarin, bikin min vers terlebih dahulu, kemudian di blok ini, kemudian pencet F2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan dengan ngeblok dulu menjadi metrik ordo 5 kali 5 seperti yang ada di sini. Nah, kemudian untuk yang ini merupakan kita pindahkan ya dari metrik sebelah kiri coba menjadi sebelah kanan, tetapi yang metrik kekuatan ini kita inverskan. Nah, kemudian baru dilakukan perkalian metrik seperti ini. Jadi dilakukan perkalian metrik umur, metrik yang sudah kita inverskan tadi dikalikan dengan metrik U yang ada di sini, sehingga kita dapatkan nilainya seperti ini. Jadi sama dengan yang kemarin, caranya adalah M-mode seperti ini, kemudian blok metrik di sini, kemudian koma, kemudian blok lagi metrik yang ini, tutup kurung. Nah, nilainya belum keluar semua, jadi di blok menjadi metrik ordo 1 kali 6, kemudian pencet Fn F2, kemudian Ctrl Shift Enter secara bersamaan untuk mengeluarkan angka semuanya. Jadi kita sudah dapatkan metrik displacement yang terjadi. Jadi yang pada titik PA ini cukup besar ya, yang terjadi sampai dengan 139 meter. Sementara yang lain nilainya sangat kecil-kecil sekali. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menentukan berapa metrik gaya yang belum diketahui nilainya. Ini adalah untuk bagian yang di sini. Jadi yang metrik gaya yang belum diketahui nilainya seperti di sini ada metrik warna hijau. Ini bisa kita hitung berapa beban yang akan terjadi pada BA, BC, GC, dan MC-nya. Dan ini berdasarkan dari metrik yang sudah ada di sini tadi. Nah, caranya adalah dengan melakukan perkalian metrik. Jadi metrik yang warna hijau tadi dikalikan dengan metrik U atau metrik displacement yang sudah kita dapatkan nilainya yang ada di sini. Ini diturunkan tinggal dilingkan saja dengan data yang ada di sana seperti di sini. Ini juga sudah dilingkan dengan data-data yang sudah diketahui nilainya. Nah, kemudian baru dilakukan perkalian metrik sama dengan yang di perkalian metrik sebelumnya. Tapi ini tidak perlu diinvestkan, cukup dilingkan saja. Jadi metrik kekakuan yang warna hijau ini dikalikan dengan metrik displacement atau metrik U yang sudah diketahui di sini. Nah, sehingga kita mendapatkan berapa gaya yang terjadi. Sementara ini seperti yang ada di sini, ini merupakan gaya horizontal yang terjadi di titik A, ini gaya horizontal terjadi di titik C, ini gaya ini gaya vertikal yang terjadi di titik C, ini momen terjadi di titik C. Jadi kita sudah menuntaskan perhitungan berapa beban ataupun momen yang terjadi pada sistem portal yang ada di sini. Nah, cukup sekian dulu pertemuan kita, pembahasan kuliahnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.